قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sahimin sahibat Jemaah Masjid Al-Muhajirin Komplek Dekes yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, saudara Bapak Ibu sekalian yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang ke-9 ini kita sudah melalui 8 hari puasa Ramadan. Kerasa nggak bunda? Kerasa nggak? Kerasa nggak? Sudah 8 hari kita melewati Ramadan, dan malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-9 Ramadan 1443 Hijriah. Tentu banyak pelajaran-pelajaran dari Ramadan yang kita bisa petik. Saking mulianya Ramadan itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bulannya saja disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Silakan dicek, tidak satu pun dari 12 bulan Allah sebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran, kecuali Allah menyinggung hanya minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam surah At-Taubah atau surah Bara'ah ayat 60. Tetapi satu persatu 4 bulan itu tidak disebutkan oleh Allah secara spesifik. Hanya disebutkan 4 bulan haram. Yang menyebutkan adalah Nabi dalam hadisnya. Thalathatun mutawaliyatun, kata Nabi, 3 bulan yang berturut-turut. Yang berturut-turut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Al-Quran tidak menyebutkan bulan-bulan itu. Begitu Ramadan, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, Allah berkepentingan untuk menyebutkan secara spesifik bulannya. Ayat 185 di surah Al-Baqarah, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
sebentar lagi sungguh bulan Ramadan. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya banyak makna-makna yang kita bisa petik dari bulan Ramadan. Dan ada satu amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Amalan itu adalah sholat tarawih. Bapak sekalian dimuliakan Allah, sesoleh-solehnya kita, serajin-rajinnya kita, begitu Ramadan, ya Allah Ustaz, saya Ramadan pengen sekali sholat tarawih, dan terus saking rajinnya itu bulan Syawal sholat tarawih juga. Kagak ada, karena sholat tarawih itu sholat istimewa yang khusus di bulan Ramadan. Itu bagus sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu nilainya kurang lebih berapa tahun? 83 tahun. Berapa itu? Kurang lebihnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Masya Allah. Keistimewaan dari Ramadan, ada satu malam yang malam itu menjadi istimewa. Saking istimewanya Ramadan, ada satu malam yang malam itu senilai dengan 1000 bulan dalam kurun 83 tahun. Sekarang bunda-bunda usianya berapa? Saya ingat di 17 tahun ke atas. Atasnya banyak. Masya Allah. Belum tentu kita akan sampai di usia 80 tahun. Atau mau saya doakan usianya seperti usianya Nabi Nuh. Mau, bunda? Berapa usianya Nabi Nuh? 950 tahun. Ada yang mau saya doakan panjang umur seperti Nabi Nuh? Angkat tangan saja. Mau malam ini juga? Jangan nangis. Belum siap. Masya Allah. Maka kejar itu Ramadan, karena Ramadan 1443 Hijriah kali ini belum tentu atau tidak ada satu jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Bisa jadi Bapak Ibu duluan daripada saya, tidak ada yang tahu. Atau sebaliknya, Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Ada yang tahu. Sabu baik. Masya Allah. Maka ada satu malam istimewa yang kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maka Ramadan itu sering saya gambarkan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ibarat batu. Yang batu apa yang paling mahal? Haji. Batu akik. Batu akik berapa harganya? Macamnya banyak. Macamnya banyak. Saya dikasih batu sama beliau, Masya Allah. Saya pakai buat syuting ferry, atau masuk TV. Sampai ke akhirat Insya Allah masuk surga. Insya Allah setiap Jumat saya pakai, mau ceramah saya pakai bajunya merah, batu akiknya warna merah. Ada batu yang termahal, mutiara batu bukan mutiara. Batu ya. Merah gimana? Ada yang
jangan yang ahli batu di sini. Yang mana yang lebih istimewa? Ada mutiara. Kalau segede-gede bunda, mutiaranya 1 kilo aja. Berapa itu? Dikasih batu mutiara 1 kilo, dibandingkan dengan nggak usah banyak-banyak 5 truk batu biasa. Mana yang lebih istimewa? Mutiara atau batu biasa? Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu menjadi istimewa. Amalannya pun istimewa. Bagaimana tidak istimewa, kata Rasul, kita mengerjakan yang sunnah berpahala seperti pahala wajib. Inilah batu mutiara itu, dan itu hanya di bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak, bunda-bunda seneng big sale, ya, big sale 99%. Dimanapun akan dikejar biasanya bunda-bunda, ya. Ada sale sampai 70% atau 90%. Nah, itu dikejar itu. Di mana tokonya? Nah, Ramadan itu bukan hanya 70%, tetapi bisa melewati dari 100%. Bagaimana tidak kita beramal sunnah, kata Rasul, sama seperti beramal wajib. Inilah mutiara. Ramadan itu adalah mutiara. Ibarat kita mengerjakan yang kecil tetapi pahalanya banyak. Sama seperti Al-Quran. Ramadan itu menjadi istimewa salah satunya karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka siapapun yang mendekat Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, bergumul dengan Al-Quran, maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terkait dengan Al-Quran maka akan menjadi istimewa dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bahkan dari 12 bulan itu, kata Allah, kata para ulama, ada penghulunya, ada pemimpinnya, ada raja dari bulan itu. Raja dari bulan itu adalah Sayyidul Syuhur, yakni bulan suci Ramadan. Jadi semua yang terkait dengan Ramadan menjadi istimewa, yang dalam bahasa Nabi Syahrul Azimun Mubarakun, bulan yang mulia, bulan yang agung, dan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah, Madinah dulu tempat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Maka dulu ketika bunda kita, Bunda Hajar, ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu hijrah dari Mesir ke Makkah, air Makkah kalau dulu. Itu nggak ada satu penghuni pun, nggak ada yang mau tinggal di situ karena kering, kerontang, lalu padang pasir, tandus, nggak ada apa-apa. Tetapi subhanallah, karena Al-Quran turun di Makkah, karena Al-Quran turun di Madinah, maka yang terkait dengan Quran, tempat pun bisa menjadi istimewa. Maka Makkah, Madinah sampai hari ini dikenal dengan dua kota suci Makkah, atau yang dikenal dengan Haramain. Apa bandingannya, kata Rasul? 1 rakaat sholat di Masjid Al-Muhajirin dengan 1 rakaat di Masjidil
Masjidil Haram, maka berbanding jauh kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama seperti kita menjalankan sholat 100.000 rakaat di tempat yang lain. Kuat 1.000 rakaat? 100.000 rakaat? Kayaknya nggak kuat Ustaz. Ya udah segera ke Masjidil Haram. Mahal Ustaz, ya doa aja. Bukannya apa Ustaz? Nah, nanti khusus. Masya Allah, yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beranjak ke Masjid Nabawi di Madinah. Kata Nabi, siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat saja, maka sama seperti kita menjalankan sholat di tempat yang lain, seperti sholat 1.000 rakaat. Dan ada satu tempat istimewa lagi yang disebutkan oleh Nabi, yaitu di Palestina, Masjidil Aqsa. Kalau kita sudah pernah ke Makkah, ke Madinah, satu lagi perjalanannya Pak, ke Masjidil Aqsa. Karena kata Nabi tidak disebut kita bepergian. Biarpun kita sudah pernah ke Eropa, saya sudah pernah ke Eropa, keliling Eropa, ke Belanda, ke Paris, lalu ke Belgia dalam rangka Sotos dulu tahun 2018 sebelum adanya Corona. Ke Timur Tengah juga sama, ke Amerika juga sama, tidak dihitung jalan-jalan, belum dianggap safar kata Nabi sebelum datang kepada 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Apa hebatnya kita sholat di Masjidil Aqsa? 1 rakaat kita menjalankan sholat di Masjidil Aqsa sama seperti kita menjalankan sholat 500 rakaat di tempat yang lain. Subhanallah. Itu baru tempat. Ketika dikaitkan dengan Quran, tempat itu menjadi istimewa, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau Al-Quran itu nempel kepada seseorang, kepada manusia? Nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi. Dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada juga riwayat yang mengatakan kurang lebih 114.000 nabi, banyak 114. Ternyata banyak. Nabi Khidir di antaranya yang populer, dan Nabi Sis, dan nabi-nabi yang lain yang tidak wajib kita ketahui. Tapi yang jelas lebih dari 25 nabi. Ada satu raja para nabi yang kata para ulama Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Masya Allah. Dan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin itu adalah baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Ya Allah, menjadi penghulu para nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'anul Karim. Semua yang terkait dengan Quran menjadi istimewa. Kita mau jadi keluarga Allah? Tentu jawabannya mau, Ustaz. Bagaimana cara menjadi keluarga Allah? Ahlul Quran kata Nabi, ay ahlullah. Kalau kita mau dianggap sebagai keluarga Allah, jadilah ahlul Quran. Minimal kita nggak hafal Quran. Anak kita mungkin sudah gede-gede Ustaz, kayak suruh hafal Quran susah sekali. Sudah pada nikah. Oke, cucu kalau gitu. Cucu juga sudah gede, cicit. Paling tidak 1 garis keturunan
Subhanahu wa taala. Ya, satu komplek paling tidak ada satu hafid Quran berkah komplek ini. Dan kata Rasul, saya menutup dengan hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kalau kita ingin baik, menjadi generasi terbaik di mata Rasul, kalau sudah di mata Rasul pasti baik di mata Allah, adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik keluarga, sebaik-baik generasi, sebaik-baiknya kita adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allama, baik yang belajar maupun yang mengajarkan Al-Quran adalah generasi terbaik. Maka di bulan Ramadan tidak ada kesibukan kecuali kesibukan kita menyibukkan diri dengan membaca, mentadabburi, membaca tafsir, membaca terjemah Al-Quran, pokoknya semua yang terkait dengan Al-Quran kita sibukkan khususnya di bulan Ramadan. Dengan itu insya Allah semua apa yang kita lakukan menjadi berkah di mata Allah dan Rasulnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.